Kabar baik zodiak Pisces di bulan April 2025. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel zodiak harian satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan ke kesempatan kali ini kita akan bahas kabar baik yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di bulan April 2025. Nah, seperti apa situasi yang akan terjadi? Posisi yang terjadi mungkin ini belum menjadi kabar baik ya, tapi di sini posisi yang harus dievaluasi bagi teman-teman Pisces di bulan April 2025 ini adalah memang kamu harus bisa untuk lebih memahami dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Tidak boleh ada situasi keraguan-raguan yang terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika terjadi beberapa situasi keraguan-raguan yang terlalu berlebihan, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu bagus. Jadi ya tolonglah dari hari ini sampai nanti di akhir April 2025, kau pun juga harus bisa untuk lebih meminimalkan sisi keraguan-raguan yang ada di dalam diri kamu. Karena dengan kau bisa untuk meminimalkan sisi keraguan-raguan yang ada di dalam diri kamu, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang bagus yang akan terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi tolonglah jangan sampai ada keraguan-raguan yang terlalu berlebihan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang kamu rasakan saat ini. Karena apa? Dalam situasi saat ini, kamu juga sudah bisa untuk kontrol emosi. Kau paham gitu loh, ada beberapa emosi-emosi yang muncul. Tapi luar biasanya, kau betul-betul bisa mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik. Sehingga dengan kau bisa mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik, tentunya juga nanti akan menghadirkan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga memang dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan. Dan kemudian kamu pun juga bisa untuk lebih mengkomunikasikan semuanya dengan bagus. Sehingga kalau bisa dikatakan pada posisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri. Karena apa? Terlepas dari beberapa masalah-masalah yang terjadi, bagi teman-teman Pisces, kamu dalam situasi yang masih ragu-ragu, tapi bisa mampu untuk mengkomunikasikan segala situasi dengan baik. Dan kamu juga bisa untuk mendapatkan situasi keseimbangan emosi yang baik gitu loh. Sehingga dengan adanya keseimbangan emosi yang baik, tentunya juga nanti akan menghadirkan beberapa situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini bukan hanya soal keseimbangan emosi saja, tapi di sini kamu juga akan mendapatkan justice, akan mendapatkan keadilan. Nah, kamu mungkin harus ingat-ingat kembali di beberapa waktu yang lalu siapa-siapa saja orang yang selalu menyakiti kamu, siapa-siapa saja orang yang selalu mengusik dan juga mengganggu ketenangan yang ada di dalam diri kamu. Sekarang sudah mulai mendapatkan balasannya, sekarang sudah mulai mendapatkan beberapa karma-karma yang terjadi, sehingga bisa dikatakan ini juga merupakan salah satu keadilan yang akan kamu rasakan, salah satu keadilan yang akan kamu dapatkan. Sehingga dalam konteks saat ini kamu juga akan bertemu dengan beberapa situasi-situasi yang dimana kamu akan mendapatkan beberapa situasi yang adil untuk diri kamu. Sehingga dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi yang terjadi saat ini. Karena apa? Orang yang menzolimi kamu, orang yang menyakiti kamu pelan-pelan juga sudah mulai merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang muncul. Pelan-pelan sudah mulai merasakan adanya beberapa perkara-perkara yang terjadi. Dia betul-betul mengalami permasalahan inilah, mengalami permasalahan itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terus muncul, ada beberapa masalah-masalah yang terus terjadi. Sehingga apa? Dalam posisi saat ini, dia pun juga betul-betul mengalami kendala-kendala yang cukup banyak di dalam posisi kehidupannya. Dan kemudian dia pun juga mengalami kesulitan untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Sehingga apa? Yang menyakiti kamu dari kartu ini bisa dikatakan ini juga merupakan kabar baik, karena dia akan terkena karma dari apa yang sudah dia perbuat kepada diri kamu. Sehingga apa? Posisi saat ini kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Dan apapun itu, tetap mensyukuri
kamu terus bisa berada dalam koridor yang baik dan juga berada dalam koridor yang positif. Dan soal rezeki, kamu di posisi bulan April ini, dari hari ini sampai dengan nanti, di beberapa waktu ke depan, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu. Ada beberapa masalah, iya, secara personal, kamu pun juga merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Walaupun memang ada beberapa masalah-masalah yang terjadi, tapi kamu juga bisa untuk tetap menyelesaikan kewajiban secara finansial dengan baik. Sehingga apa? Dengan kewajiban secara finansial yang bisa kamu selesaikan dengan baik, tentu ini juga nanti akan menghadirkan beberapa hal positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga saya rasa ini juga merupakan hal positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, jangan terlalu khawatir dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul saat ini. Kenapa? Terkadang ketika kamu terlalu khawatir dengan keadaan-keadaan yang muncul saat ini, tentu itu justru malah nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang tidak bagus yang akan terjadi di dalam diri kamu secara finansial. Dan kemudian secara hubungan asmara, terasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa? Saya katakan kamu harus bisa bersyukur, karena di dalam posisi hubungan asmara, kamu pun juga sebenarnya masih merasakan adanya kedewasaan yang bagus, adanya beberapa kedewasaan yang cukup positif. Sehingga kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini, kamu pun juga jangan terlalu ada kekhawatiran, jangan terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena ya biar bagaimanapun juga, kamu dalam kondisi saat ini sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa hal baik dan juga sudah mulai merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu. Dan bagi yang belum berumah tangga, saya rasa kamu juga harus bersyukur, karena setidaknya dalam posisi saat ini kamu juga bisa untuk merasakan adanya hal-hal yang baik, komunikasinya bagus, pengertiannya baik, pemahamannya juga berada dalam kondisi yang bagus. Jadi ya saya rasa kamu juga dalam posisi yang terjadi, tidak perlu ada sesuatu yang harus ditakutkan secara berlebihan. Sehingga dalam kondisi yang terjadi, bersyukur ini merupakan hal baik yang bakal terjadi. Dan kemungkinan besar memang kamu juga tidak ada masalah gitu loh. Memang dalam situasi asmara itu ada beberapa problem yang terjadi, tapi kamu juga harus bersyukur masih bisa dan juga masih mampu untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi ya saya rasa dalam posisi saat ini kamu juga jangan terlalu ada kekhawatiran dan juga jangan terlalu ada kecemasan-kecemasan yang terlalu berlebihan. Kenapa? Kecemasan yang terlalu berlebihan tentu ini juga nanti malah akan menimbulkan situasi yang tidak begitu bagus. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.